Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mr. Ari. Oke, di video kali ini akan dibahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jadi simak videonya baik-baik agar materi yang disampaikan nanti bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Saya tunggu, oke? How are you today? Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin ya, tentang kerajinan tekstil. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembuatan kerajinan tekstil yaitu garis, bentuk, warna, dan tekstur. Jadi bagaimana nanti pola garisnya, kemudian bentuk kerajinannya seperti apa, warna yang mau dipadukan, setelah itu mau teksturnya yang seperti apa. Untuk mendapatkan suatu produk kerajinan tekstil yang baik, itu memerlukan sebuah perencanaan yang di dalamnya terdapat kesatuan antara bahan yang digunakan dengan fungsi serta jenis benda yang dibuat. Kemudian untuk kerumitan yang biasa ditemui dalam pembuatan kerajinan tekstil agar menghasilkan kerajinan yang memiliki nilai estetik atau memiliki nilai keindahan yaitu perpaduan yang seimbang dan perpaduan yang berlawanan. Untuk perpaduan di sini mungkin perpaduan antara warna, kemudian perpaduan antara pola, perpaduan antara motif, seperti itu ya. Kemudian untuk teknik pembuatan kerajinan. Nah, di sini teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil itu ada dua. Yang pertama ada structural technique atau teknik terstruktur, yaitu susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan dijalin sesuai teknik pembuatannya. Contohnya teknik rajut. Seperti di materi sebelumnya, itu ada teknik terstruktur, itu hiasan terstruktur ya. Kalau di materi sebelumnya di minggu kemarin itu contohnya kan teknik rajut shawl. Jadi misalkan shawl tersebut diberikan motif atau motif bunga-bunga. Jadi saat merajut kita menentukan benangnya, dibedakan warnanya agar terlihat motif bunganya seperti itu. Oke. Berikutnya ada dekoratif teknik, yaitu sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Contohnya tas katun yang diberi hiasan sulaman pita. Oke. Untuk di sini kan ada sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana. Untuk contoh mungkin bisa baju ya, selain tas katun kemudian diberi hiasan sulaman pita. Untuk awal pembuatan kerajinannya kita kan membuat bendanya dulu. Misalkan kita ambil contoh tas katun lah ya. Kita membuat tas katun, kita jahit biasa polos tas katunnya. Nah, setelah itu kalian memberikan hiasan berupa sulaman pita kayak gitu. Untuk lebih jelas, ini contohnya ada di buku paket. Nanti kalian boleh lihat ya di buku paketnya. Jadi selain belajar dari materi yang saya berikan, kalian juga membaca buku paket yang telah diberikan atau diberi pinjaman oleh sekolah. Oke. Di sini untuk karakteristik structural teknik atau teknik terstruktur. Untuk teknik terstruktur itu biasanya klasik, unik, rumit, dan detail. Kenapa demikian? Karena dibuatnya itu biasanya kebanyakan manual dengan tangan ya. Jadi tidak dengan mesin. Terus untuk menyusun materinya sendiri, maksudnya untuk menyusun bahannya agar menjadi benda kerajinan tersebut itu disusun dari awal. Untuk misalkan perbedaan warna benangnya, motifnya seperti apa, nah itu sudah disusun dari awal pembuatan, jadi lebih rumit saat membuat. Nah itu diperhatikan. Nanti kalau misalkan menyulam ya, misalkan merajut ya,
bikin shawl itu yang motif bunga, otomatis kita harus ganti benang, ganti warna benang kayak gitu. Nanti bentuk bunganya seperti apa. Nanti kalau misalkan salah, nah kita harus mengulangnya, kita harus mengulang pembuatannya lagi kayak gitu. Di sini mungkin dikatakan klasik karena mungkin lebih apa ya, kayak lebih gimana ya, susah ngungkapinnya ya, kayak lebih lama gitu, lebih etnik gitu ya. Kalau yang structural teknik tuh misalkan kayak pakai shawl dari hasil rajutan sendiri kayak gitu, itu lebih klasik, lebih unik dan rumit pasti, dan juga detailnya. Kemudian untuk dekoratif teknik itu memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda, jadi bendanya sudah ada dan kita hanya menambahkan hiasannya saja. Kemudian kita bahas tentang proses produksi kerajinan tekstil. Di sini tujuan pembuatan kerajinan tekstil sebagai fungsi hias. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya hiasan dinding, kemudian fashion, aksesoris, elemen estetis interior. Oke, untuk elemen estetis interior itu contohnya misalkan bantal sofa kayak gitu. Jadi yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari itu sebagai fungsi hias ya. Fashion, misalkan pakaian yang dipakai ada motifnya apa, aksesorisnya seperti apa kayak gitu. Kemudian kerajinan tekstil hasil pengembangan. Untuk kerajinan tekstil hasil pengembangan ini biasanya pure untuk fungsi hias ya. Itu ada lukisan dari kain batik. Jadi beberapa motif kain batik atau mungkin beberapa warna itu dipotong, dikombin, kemudian ditempel, dibingkai. Nah, itu bisa menjadi sebuah lukisan. Di buku paket kalian ada contohnya, silakan dilihat ya. Oke, berikutnya kita membahas tentang tapestry. Minggu kemarin kita juga sudah menyebut tapestry juga ya. Saya ulangi tentang tapestry, yaitu sebuah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang, serat-serat, dan bahan lain, misalkan keset, pot gantung, ikat pinggang, gelang, dan lain-lain. Kemudian untuk bahan membuat hiasan tapestry. Tapestry adalah salah satu dari kerajinan tekstil ya. Saya mengulang, jadi tapestry itu adalah salah satu dari kerajinan bahan tapestry itu adalah salah satu kerajinan tekstil. Oke, lanjut. Untuk bahannya ada benang pasti. Yang pertama itu benang tipis untuk lungsi, yaitu benang tenun yang disusun sejajar dan tidak bergerak atau diikat kedua ujungnya untuk menyelipkan benang pakan atau dasar bidang tenunan. Kalian lihat di situ ada gambar satu, itu warna merah. Itu namanya lungsi. Ada yang sebutnya lungsin kalau nggak salah. Berikutnya ada benang tebal untuk pakan, yakni benang yang dimasukkan melintang pada benang lungsi ketika menenun kain sebagai pembentuk motif. Nah, untuk yang benang pakan ini itu biasanya lebih berwarna-warni karena dia nanti yang membentuk motif dari tapestry tersebut. Sekarang alat untuk membuat hiasan tapestry. Yang pertama ada alat pembuatan tenun serat. Itu kayu spanram namanya ya. Kayu spanram diberi paku. Nah, itu kan ada benang-benang halus tuh. Nah, itu namanya benang lungsi. Jadi benang lungsinya nanti dipakukan di spanram, di kayu spanram. Kemarin kalau nggak salah ada yang mengirimkan ke saya itu kerajinan dari serat alam, itu keset kalau nggak salah. Keset dari serat buah kelapa. Nah, di situ dia pakai seperti apa ya? Ini ada kayu spanramnya. Jadi dia menyusun, menganyam kesetnya itu di spanram. Nah, itu adalah salah satu contoh hiasan tapestry juga. Keset ya. Kalau keset mungkin lebih ke benda pakai. Oke, melenceng ya. Oke, kita lanjut ke sini.
ini kain spanram yang diberi paku untuk benang lungsi. Nah, ini yang kedua ada bentuk batang kayu menyerupai sumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Nanti benang pakannya ditaruh tuh kayak sumpit gitu. Nanti biar mudah memasukkannya kepada lungsinya. Jadi untuk ngayamnya tuh nggak susah. Kalau pakai jari aja kan susah tuh masukin benangnya. Jadi pakai bantuan batang kayu atau biasa disebut dengan sumpit. Bukan sumpit buat makan jajangmyeon ya. Sekarang proses pembuatan tapestry ini di buku paket kalian juga ada. Yang pertama kalian harus, ini mungkin versi mininya ya, versi mini dari hiasan tapestry. Kalian bisa membuat lungsi dari pemidangan tenun dari spanramnya tadi. Nah, setelah itu lungsinya sudah dipasang. Nah, setelah lungsinya dipasang tuh, benang pakannya yang kedua ke kanan ya, dari atas ke kanan. Itu benang pakannya mulai dianyam pada lungsi. Nah, setelah itu untuk membentuk motif tuh, saya ngomongnya kecepatan nggak sih? Oke ya. Jadi untuk mengganti motif itu yang benang ungu kan yang pertama. Nah, itu ganti benang jadi warna hijau. Setelah hijau maksudnya. Setelah warna hijau ada orange. Kemudian hijau lagi, ada ungu lagi, ada kuning sedikit, ada orange, kemudian ada hijau. Nah, ada yang pink juga, terus ke bawah kiri. Kemudian jika ingin menggunakan teknik ria, caranya demikian. Nah, itu teknik ria. Setelah itu, hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pemidangan. Jadi setelah dilepas dari pemidangan dari spanram, nah itu jadinya hiasan tenun serat bentuk lainnya yang seperti yang paling kanan bawah. Oke ya, itu cara bikin tapestry. Bolehlah kalian bikin kapan-kapan ya. Berikutnya ada batik. Untuk batik ini nanti kita nggak full ya, karena mungkin nanti kalian kebanyakan nyatetnya, waktunya habis, kalian capek nanti belajarnya jadi kebanyakan. Untuk batik kita bahas dulu. Batik ada yang pertama itu batik pedalaman atau biasa disebut batik klasik, yakni batik yang berkembang di masyarakat pedalaman. Karena pada zaman dulu tidak sembarangan orang bisa melakukan proses pembatikan. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang dulu itu bisa bisa membuat batik. Karena kalau zaman dulu tuh yang batik pedalaman ini ya, khususnya batik klasik, itu sebelum membuat motif batik, sebelum proses membatik itu harus ada ritual tersendiri. Soalnya kalau yang batik klasik nih itu kadang bisa mengarah ke simbol spiritual kayak gitu-gitu. Jadi mereka harus melakukan ritual tersendiri, misalkan mungkin puasa yang kayak gitu-gitu. Makanya tidak sembarangan orang atau tidak semua orang itu bisa melakukan proses pembatikan. Nah, batik pedalaman ini ada kaitannya dengan batik keraton ya. Untuk batik keraton itu batik yang tumbuh dan berkembang di atas dasar-dasar filsafat kebudayaan Jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual. Oke. Sorry. Nih. Untuk nuansa ragam hias batik keraton sendiri itu kontemplatif, yakni cara hidup yang mengutamakan kehidupan penuh ketenangan, bermati raga dan bertapa sehingga dapat berdoa dan bersemedi dengan lebih mudah. Jadi biasanya untuk motifnya sendiri itu lebih tenang gitu ya. Kalau dilihat tuh lebih tenang, lebih klasik, lebih etnik yang kayak gitu. Makanya untuk pembuatannya bukan orang sembarangan, harus ada ritual tersendiri yang kayak puasa kayak gitu tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Berikutnya tertib. Setelah itu simetris. Nah, setelah itu bertata warna terbatas seperti hitam, biru tua atau disebut dengan wedelan, dan soga atau coklat. Ada yang juga menyebut batik sogan kayak gitu kalau pernah dengar. Nah, ini dia. Ini saya mengambil salah satu contoh gambar batik motif sidomukti. Jadi dia memiliki makna sido, itu artinya menjadi. Sido ya, kalau orang Jawa sido yang artinya menjadi.
dan mukti yang berarti makmur. Jadi maknanya adalah kemakmuran. Sido mukti kerap dijumpai dalam acara pernikahan. Jadi menjadikan makmur. Mengapa menggunakan batik sido mukti untuk pernikahan? Diharapkan nanti untuk keluarganya menjadi makmur. Nah kayak gitu. Jadi untuk ragam hias batik keraton kayak gitu, ragam hias batik klasik itu ada makna tersendiri yang tersirat di dalamnya kayak gitu. Oke, berikutnya ada batik pesisir, yaitu batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Jadi sedikit melenceng ya, dulu kan zaman masih kerajaan-kerajaan di Indonesia, itu kan Indonesia sudah ada pengaruh-pengaruh dari negara luar, ada India, ada Belanda kayak gitu ya. Jadi untuk masyarakat yang tinggalnya di luar wilayah keraton, mereka yang lebih sering berbaur dengan orang Belanda ataupun orang Hindia, nah itu otomatis nanti kebudayaannya bercampur gitu ya. Untuk batik pesisir itu warna-warna yang digunakan mengikuti selera masyarakat luas yang bersifat dinamis. Dinamis tuh lebih umum, lebih atraktif, lebih kalau beatnya tuh lebih cepat gitu, lebih rancak kayak gitu ya, lebih ceria. Oke. Kemudian contohnya tadi ada seperti warna merah, biru, hijau, kuning, bahkan ada pula yang oranye, ungu, dan warna-warna muda lain. Nah ini saya mengambil contoh batik Pekalongan karyanya Eliza van Zwielen. Ini dengan pengaruh Belanda. Nah batik ini koleksi Hartono Sumartono, fotonya dari Linda Ibrahim. Untuk ini batik Pekalongan ya, batik Pekalongan yang dapat pengaruh dari Belanda. Motifnya nih ya, motif pengaruh Belanda. Oke, kemudian batik yang kedua, contoh gambar batik yang kedua itu adalah batik Pekalongan dengan pengaruh India. Ini koleksi Hartono Sumarsono juga, fotonya dari Linda Ibrahim juga. Ada perbedaan ya untuk dua motif batik ini. Untuk yang dengan pengaruh Belanda itu cenderung kepada buket bunga. Nah, sedangkan untuk yang India, nah itu ada gambar segitiga-segitiga. Kalau kalian hobi nonton film India nih, kalau adat-adat India tuh biasanya kainnya ada motif segitiganya kayak gitu tuh di ujung tuh. Oke ya. Untuk prakarya hari ini sampai di sini dulu. Ketemu lagi minggu depan untuk materi ketiga. Minggu depan mungkin untuk bab 2 ini materi terakhir. Jadi minggu depannya lagi kita akan ulangan harian yang kedua. Nah, setelah itu kita membuat kerajinan. Nah, baru nanti kalau nggak salah mungkin waktunya penilaian tengah semester mungkin ya, kita lihat nanti lah ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat belajar, terima kasih.